kehidupan pendidikan guru honorer. Mungkin untuk mempersingkat waktu, menyampaikan izin servis. Yang sekarang akan budaya ya. Apa itu budaya? Adalah nilai-nilai adalah ini. Ada sebentar. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, dalam budaya positif ini terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, untuk disiplin positif dan nilai kebajikan universal, di sini terdapat miskonsepsi makna kontrol. Ya, yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan dalam manajemen perilaku dengan tujuan menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dicapainya. Nilai kebajikan universal itu merupakan nilai yang disepakati bersama dan menjadi payung besar atau fondasi dari sikap dan perilaku yang ditampakkan. Berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini meliputi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat psikologis, biologis, dan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis berkaitan dengan proses reproduksi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan.
Itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Ya, di sini ada contoh kasus. Untuk yang pertama, seorang anak kelas 4 bernama Alvin menangis dan mengadu kepada ibunya sepulang sekolah. Ia berkata bahwa ia benci pada gurunya karena ia dilarang untuk bersenandung saat mengerjakan tugas. Nah, kira-kira hal ini eh, mencakup kebutuhan apa nih, kira-kira? Silahkan, ada yang mau menanggapi? Ya, silahkan Ibu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, karena kesenangannya dilanggar ya. Heeh. Dia dilarang untuk bersenandung, berarti dia kesenangannya dilarang. Ya, betul Bu Nining. Silakan untuk kasus yang kedua di sini. Afifah yang merupakan siswa kelas 4 merasa marah kepada gurunya ya karena gurunya memamerkan gambar hasil karyanya yang menurutnya dikerjakannya itu kurang maksimal gitu. Nah, ini kira-kira melanggar kebutuhan apa nih? Silakan. Oh iya, betul Bu Nining. Terima kasih Bu Nining ternyata menyimak. Iya, betul. Ini melanggar penguasaan ya. Terima kasih. Oke, paham mungkin ya semuanya. Oke, kita lanjutkan tentang dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini merupakan tempat khusus dalam pikiran, yaitu tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Biasanya berisi orang-orang atau hal-hal terbaik dalam hidup yang membuat kita merasa senang dan membuat kebutuhan dasar terpenuhi. Ya. Oke, dilanjut ke yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan pernyataan yang berisi nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan difahami. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati bersama oleh seluruh anggota komunitas sekolah, baik itu guru, murid, maupun orang tua. Nah, di sini ada pun prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama ada curah pendapat, ya curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat masukan-masukan, ya misalkan tadi ketika di kelas ada 30 orang, si anak ini disuruh mengungkapkan apa yang mereka inginkan satu persatu. Kemudian nanti kita catat. Setelah itu
kalimat itu kita ganti menjadi kalimat positif. Setelah diganti, kemudian meninjau kembali dari curah pendapat yang tadi. Dari sekian banyak pendapat, kita lihat dan kita ambil beberapa keyakinan kelas yang mungkin sama, ya, dan sudah mencakup keseluruhan yang kita butuhkan. Ya, kemudian setelah menyepakati beberapa keyakinan kelas, nanti kita memvisualkan keyakinan kelas tersebut dengan cara ditik atau ditulis dan nanti kita pampangkan di dalam kelas agar seluruh anggota kelas bisa melihat keyakinan kelas itu setiap saat. Ya, yang berikutnya ini contoh keyakinan kelas, ya. Di sini setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, dari keterangannya ini, ya, contoh ya, keyakinan kelas itu harus meliputi 3 bagian penting. Yang pertama adalah tentang hormat. Ya, kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, yang kedua tentang bekerja. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk eh, eh, mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan memiliki. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu kita bisa menuangkan di sini harus selalu bersikap positif, ya, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, gitu. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang berikutnya senantiasa membantu. Yang keempat, tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ya, perilaku manusia ini didasari oleh 3 perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, yang namanya hukuman ini tidak tercatat atau tidak terencanakan dan sifatnya tiba-tiba, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis, ya. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru juga selalu memotivasi murid. Nah, kalau yang ketiga, ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, saya akan coba mengajukan pertanyaan di sini. Apakah menurut Bapak dan Ibu dengan memberikan penghargaan kepada murid akan berdampak baik? Ya, silakan coba. Barangkali ada yang mau menanggapi. Izin menanggapi. Oh iya, silakan Bu Novi. Ya, mungkin di sini ada 2 pendapat ya dari saya gitu. Kalau menurut saya, kan di sini penghargaan tuh ada 2 macam ya, ada yang berbentuk barang dan juga ada yang berbentuk bukan barang gitu. Maksudnya bisa dapat dilakukan dengan ucapan ataupun apresiasi seperti tepuk tangan dan lain-lain gitu ya.
Kalau misalkan penghargaannya berbentuk apresiasi seperti tepuk tangan atau memberikan pujian, mungkin itu akan berdampak baik ya, bisa memotivasi anak juga. Karena kan guru juga bisa selalu lah memberikan apresiasi itu setiap pembelajaran. Nah, namun apabila penghargaannya berbentuk barang, kalau menurut saya itu kurang baik. Karena ya tidak mungkin juga kan guru setiap pembelajaran harus membawa penghargaan berbentuk barang. Jadi kan kemungkinan guru itu tidak selalu memberikan penghargaan itu. Nah, takutnya kalau misalkan penghargaannya berbentuk barang, ya mungkin pas awal-awal menerima penghargaan itu pasti senang ya, anak tuh merasa termotivasi. Namun ketika guru itu tidak memberikan penghargaan berbentuk barang, bisa jadi nanti anak tersebut jadi tidak termotivasi karena tidak ada penghargaan tersebut. Jadi dengan kata lain ketergantungan lah gitu. Jadi ya itu menurut saya jadi ada dua pendapat lah, kalau berbentuk barang tidak baik, kurang baik gitu. Kalau berbentuk apresiasi seperti tepuk tangan atau pujian itu bisa dikatakan baik. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Novi tanggapannya. Iya betul sekali. Sangat jelas ya apa yang dijelaskan oleh Bu Novi, bahwa dengan kita memberikan penghargaan kepada murid itu ada dampak baik dan buruknya gitu. Iya, betul sekali. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Iya, betul. Terima kasih Bu Novi ya atas tanggapannya. Oke. Nah, penghargaan di sini dijelaskan ya tadi kurang efektif karena membuat ketergantungan. Ya, seperti yang Bu Novi katakan tadi, bahwa ketika guru memberikan penghargaan berupa barang, pada awalnya senang, tapi kan tidak mungkin guru setiap memberikan penghargaan ke anak ini dengan menggunakan barang terus-menerus gitu ya. Ya akan bobol juga ya, gurunya rugi. Ya, kemudian si murid ini akan ketergantungan ketika dia tidak diberikan penghargaan berupa barang, dia akhirnya malas gitu ya. Betul. Jadi penghargaan itu efeknya kurang baik karena membuat ketergantungan. Oke, yang berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas karena over justification ya, membuat motivasi intrinsiknya berkurang. Jadi dorongan dari dirinya sendiri untuk belajar atau untuk menguasai sesuatu itu kurang karena dia mengharapkan imbalan gitu ya. Kemudian penghargaan ini merusak hubungan karena dapat menimbulkan kecemburuan. Ketika kita memberikan pujian ke salah seorang, ya mungkin teman-teman yang lainnya akan timbul rasa cemburu ya, karena si ini lagi gitu yang dipuji itu. Sebenarnya memang karena mungkin si anak itu memang pinter gitu, tapi terkadang ada efek jelek juga untuk si anak-anak yang biasa gitu ya, kondisinya biasa gitu. Sehingga mereka merasa, lah, yang dipuji teh si ini lagi. Saya mah udah biasa gitu, nggak dapat pujian apa-apa gitu ya. Ya, mungkin itu efek jeleknya ya. Kemudian yang berikutnya, perhatikan kreativitas karena kepuasan intrinsik berkurang. Nah, itu tadi, ya, ketika terus dipuji, akhirnya si teman yang itu tidak ingin mengembangkan diri gitu, karena, lah, sudah ada yang dipujinya juga si ini, gitu, bukan saya. Jadi mematikan di situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya, penghargaan juga mengurangi ketepatan karena murid akan berorientasi pada penghargaan. Nah, seperti tadi, jadi si murid ini bukan karena ingin menguasai sesuatu, ya, bukan karena ingin bisa, tapi karena mengejar imbalan, gitu ya. Kemudian penghargaan menghukum karena mencoba mengembalikan perilaku seseorang. Bisa juga menjadi satu penghukum ya penghargaan ini. Efeknya itu kurang baik juga. Oke. Yang berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajemen.
Ya, di sini merupakan contoh kalimat yang digunakan sebagai 5 posisi kontrol dalam menghadapi kesalahan murid. Nah, ketika posisi kontrol ini disebut sebagai penghukum, salah satunya seperti hormat kepada bendera selama 1 jam gitu. Atau silahkan angkat kaki dengan tangan memegang telinga sebelah gitu ya. Itu salah satu eh, contoh hukuman ya. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, salah satu contohnya di sini ketika kita menegur si anak yang bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu, gitu kan. Itu salah satu contohnya. Dan yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, contoh kalimatnya seperti, ayo dong, ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu salah satu contoh bahasa kita ke murid menegur ketika dia bersalah, posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Ya, ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau, salah satu contoh kalimatnya adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kemudian yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, sorry, sebagai manajer. Nah, di sini salah satu contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang sangat ideal adalah posisi sebagai manajer, ya. Karena di sini kita tidak memojokkan si anak, tidak menghukum anak, gitu kan. Di sini posisinya kita menggali bagaimana caranya agar eh, si anak ini mengakui kesalahannya sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, di mana segitiga restitusi ini meliputi 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, adapun contoh kalimat yang digunakan dalam tahapan segitiga restitusi, ya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, gitu ya. Kemudian ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ada juga ibu juga pernah melakukan hal itu. Jadi membuat si anak itu tenang ya. Di sini menstabilkan identitas ketika kita mau menegur si anak itu, jadi nggak terburu-buru ya. Kita mencoba untuk menenangkan kondisi kejiwaannya. Contoh kalimat yang berikutnya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dan dalam permasalahan ini. Kemudian yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama?
Yang berikutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan ketika kita menegur kesalahan kepada anak. Jadi tidak langsung menjudge bahwa si anak, kamu ini salah, atau ya dengan bahasa yang kurang mengenakan gitu ya. Nah, mungkin itu paparan dari saya. Semoga walaupun dengan waktu yang singkat bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan. Nah, mungkin dari paparan yang telah saya sampaikan ini ada yang mau menanggapi, silahkan. Maaf Bu, izin bertanya boleh? Siapa ini? Saya Teti Bu. Oh, silahkan Ibu Teti. Ya, makasih Bu waktunya. Gini Iya, Bu, gimana cara memberi efek jerak kepada si anak yang terus mengulang kesalahan terus ya Bu? Gimana Bu? oke. Makasih Bu. Iya, sama-sama Bu Teti. Ya, di sini sharing pendapat aja ya. Kalau kita, ya saya pribadi gitu, ketika si anak ini melakukan kesalahan yang berulang, saya sudah mencoba melakukan segitiga restitusi ini ya Bu. Baru kemarin saya coba, karena saya yakin nih semuanya sebenarnya sudah pernah melakukan cara seperti ini. Kita tidak langsung menjudge si anak, kamu salah, kamu ini, kamu itu gitu ya. Semuanya juga pasti bertahap ya melakukan, cuman kita tidak sesuai prosedur seperti ini Bu. Ya, ya mungkin belum dikatakan segitiga restitusi karena tidak menggunakan tiga tahapan ini ya. Tapi saya yakin semuanya juga sudah pernah melakukan hal ini gitu ya, walaupun belum pernah mendapatkan ilmu yang seperti ini. Nah, jadi bisa ketika si anak ini melakukan suatu kesalahan yang berulang, kita bisa menanyakan dulu Bu, apa motivasi si anak ini melakukan kesalahan itu? Karena yakin setiap dia melakukan, bukan dia aja ya, semua manusia akan melakukan kegiatan atau mau apa berbuat sesuatu pasti ada alasannya gitu. Ya kembali ke eh, apa 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada tidak kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi? Ya, bisa kita cari tahu Bu dengan cara seperti itu. Ya mungkin itu Bu Teti salah satunya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari rekan semua? Ibu Ella mungkin? Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cuman ini ya Bu, sekedar curhat saja Ibu. Karena mungkin pertanyaan dari Ibu Teti sudah cukup terjawab menurut saya. Saya coba ini saja Bu, curhat. Iya, Mangga. Silakan Bu Ella. Iya, dan sedikit berkomentar dengan paparan yang telah Ibu paparkan. Alhamdulillah dengan paparan yang telah Ibu sampaikan, itu banyak sekali ilmu yang telah saya dapatkan di sini ya. Karena pada kenyataan di lapangan memang saya sering sekali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan dari segitiga restitusi ya Bu. Kadang-kadang saya cuman melakukannya cuman satu bagian saja, sehingga pada hasil akhirnya memang kurang memuaskan. Dan banyak sekali hal-hal yang saya lakukan ternyata salah ya, penerapannya gitu ya Bu ya. Dan ini untuk segitiga restitusi yang dilakukan di sekolah, mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan dari Ibu Teti. Kalau misalnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi dengan baik, kemudian siswa masih tetap saja melakukan hal-hal demikian,
Mungkin kita bisa melakukan segitiga restitusi untuk yang kedua kalinya ya, Bu. Iya. Namun itu juga harus dikoordinasikan dulu dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau ini kolaborasi dengan rekan yang lain, kemudian juga dengan orang tua siswa. Iya. Ada tanggapan lagi, Bu Ella? Sudah? Cukup Oke. sebentar. Iya. Terima kasih, Bu Ella. Mungkin ini karena waktu juga ya, Bu. Waktu menunjukkan kurang lebih 3 menit lagi nih. Untuk paparan ini saya cukupkan sekian aja mungkin ya. Nanti di lain waktu kita bisa komunikasi kembali di forum yang rutinan kita ya. Setiap 1 bulan sekali kita bisa melakukan komunikasi seperti ini, Bu. Ya, mungkin Siap, Ibu. sebelum saya akhiri, nanti kita akan foto bersama dulu ya. Oke, saya tutup dulu untuk paparan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Ya, saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin off-cam semua ya untuk kita berfoto bersama. Ya. Saya izin stop share dulu. Iya. Ya, izin foto bersama ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, mungkin saya tutup acara ini ya sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan teman. Oke. Yang keduanya ada lagi di sini. Menghormati ketika orang lain bicara ya. Mendengarkan ya. Mendengarkan ketika orang lain bicara. Oke. Yang ketiganya, jangan sampai di kelas pada berantem ya. Jadi kita harus menjaga tangan dan kaki kita. Ya, jagalah tangan dan kaki kita. Ya. Oke. Sekarang nomor 4 ya. Nomor 4-nya ikuti petunjuk. Ikuti petunjuk. Pertama kali ya, pertama kali diberikan ya. Oke, yang kelima ya, kita harus bisa menggunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan. Ya, jangan sampai di sini ada kan, jangan menyinggung orang lain. Berarti harus menggunakan bahasa yang sopan. Oke. Nah, ada juga menjaga perlengkapan kelas ya. Jangan merusak di situ. Ya, ada ya, jangan merusak perlengkapan kelas. Berarti jagalah